Hey, sekarang saya coba merefleksikan refleksi dari sifat iri, dengki, hingga menjadi fitnah. Kita mengenal sejarah kalau fitnah itu memang sudah lama ada, dari mulai Adam dan Hawa fitnah oleh setan. Terus anak Habil dan Kabil difitnah karena seorang wanita. Lalu Yusuf Zulaiha, Yusuf difitnah oleh Zulaiha. Ya, karena itulah fitnah. Fitnah itu komponen dasar yang merupakan tindakan infantil. Misalkan tidak sesuai dengan realitanya yang ada, realitas sebenarnya, itulah fitnah. Fitnah dihembuskan oleh orang-orang yang rendah diri, orang yang eh, mereka bisa menggunakan powernya, kekuatannya, lalu mereka gencarkan sebuah fitnah. Hmm, Fitnah itu dulu ya ada sequel tentang ayat-ayat fitnah. Ayat-ayat fitnah di mana eh, ayat-ayat Al-Quran dipersepsikan setelah kejadian 11 September tentang fitnah, di mana Islam itu seperti radikal, teroris, sampai yang namanya Hizbal atau pandangannya sempit sih. Kalau misalkan Hizbal itu di atas mata kaki, celana di atas mata kaki, itu dianggap teroris pernah. Dan itu fitnah juga. Di satu sisi orang yang muslim ingin menjalankan sunnah rasulnya, sunnah yang dari hadis ada sahih Bukhari. Tapi memang persepsi fitnah itu lebih lebih kejam. Jadi si orang akan merasa tidak hidup, tidak mati. Itulah orang yang fitnah dan suka meminta seperti itu. Kalau orang fitnah itu mereka biasanya ingin menghancurkan kredibilitas. Nah, kita lihat dari cerita Yusuf. Yusuf itu diasuh oleh ya saudagar kaya ya, yang sebelum terjadinya itu juga dia sudah bermimpi mengenai uh, bulan dan bintang, lalu matahari, 11 bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Ini persepsi surat Yusuf bagus sih, dan cerita Nabi Yusuf itu bagus.
difitnah, diasingkan, dicelakai oleh saudaranya, di mana saudaranya itu mengajak main Yusuf, namun abinya Yakub itu tidak punya firasat, karena Yakub ini sangat sayang dengan Yusuf, sangat mereka itu yang paling disayang itu Yusuf. Nah, setelah main ternyata ya memang saudaranya merencanakan bahwa Yusuf meninggal diterkam serigala. Padahal saudaranya dia buang pada sebuah sumur tua. Mereka masukkan ke sana. Dan setelah itu pergi, bajunya diambil, diganti dengan darah domba. Ceritakan Yusuf diterkam serigala ketika bermain. Cuman Nabi Yakub berfirasat bahwa ini tidak benar. Sampai Yakub itu buta ya, berbuta karena kesedihan kehilangan Yusuf. Yusuf ditemukan oleh kalau kita itu sebutnya peziarah tapi pengembara yang akan ke pasar, temukan di sumurnya itu mereka mengambil Yusuf dan untuk dijual menjadi budak. Mereka itu menjadi budak. Nah, di situ karena Yusuf itu tampan, cerdas, dibeli oleh saudagar kaya. Sayangnya di sana semakin Yusuf semakin tinggi. Yusuf lalu Zulaiha nafsunya ya biasa, nafsu alamiah wanita, ingin memiliki Yusuf, namun sayang Yusuf sangat kuat imannya. Saya takut melakukan dosa karena Allah. Nah, gitu. Karena dosa yang besar adalah perselingkuhan. Zanat, zina. Memang dari cerita Yusuf aja kita melihat bahwa fitnah
itu sudah ada dari zaman dahulu kala untuk menjatuhkan seseorang, menjatuhkan kredibilitas seorang, nama baik seorang, maka fitnah lah. Banyak juga kalau kita merenung dalam surat At-Taubah, pemutusan hubungan itu fitnah, tentang ya istri Rasul yang dengan sahabat difitnah sampai turun surat At-Taubah. Nanti dijelaskan di surat berikutnya. Memang kalau kita melihat itu fitnah itu tampak rumit, tapi sebenarnya tidak. Pada fungsinya fitnah itu emang itu, fungsinya untuk menjatuhkan nama baik seorang, kredibilitas seorang, manusianya seorang, maka fitnah. Anadafatul, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, minal qatli. Karena orang yang difitnah itu mereka dibunuh berkali-kali. Mereka dibunuh di dunia, namun ya kalau kita harus orang yang beriman, yang memiliki satu tingkat spiritualitas yang tinggi, untuk memfitnah itu sangatlah tidak mungkin, karena mereka takut akan siksanya, mereka takut akan balasannya, pertanggungjawabannya di akhirat, kehidupan setelah kematian. Dan disitulah sekarang banyak fitnah-fitnah yang gunanya fitnah ya untuk membuat kambing hitam, ya, membuat kambing hitam ya seperti tadi. Kalau dilihat dari sisi dari ilmu psikologi tentang fitnah, kenapa mereka memfitnah, kenapa mereka ada orang yang suka memfitnah, itu karena ingin terlihat, karena rendah diri, ingin terlihat, atau karena ingin dilihat. Itulah yang disebut kalau dari psikologis, dan mereka memiliki faktor yang mendominasi faktor yang mempunyai kekuasaan, faktor yang mempunyai power gitu ya. Makanya saya sama ibu saya tawa saja gitu kalau ada cerita-cerita yang ya nggak baik, itu fitnah.
Karena ini ujian, mungkin untuk ujian yang sangat luar biasa, sangat hebat ya. Mereka lakukan fitnah, tapi karena fitnah itu emang hal yang mereka lakukan dulu dan sekarang, dan untuk apa juga dipikirkan rasa ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak sesuai realitanya yang ada. Mereka gunakan istilah apa ya, istilah distorsi kognitif dengan berita-berita negatif, berita-berita yang harusnya mereka bisa pertanggungjawabkan. Seperti itu. Orang yang memfitnah itu ya gambarannya seperti itu. Dari gambaran psikologisnya, dari gambaran filsafatnya, dari sosiohistorisnya, fitnah itu terjadi memang sudah ada dari dulu. Jadi untuk menghentikan fitnah ya apa? Tabayun atau klarifikasi dengan cara-cara yang ihsan, dengan cara-cara yang benar. Jadi itu, kalau fitnah itu kita lihat ibrohnya dari surat Yusuf, dari Nabi Yusuf. Surat Maryam juga seperti itu. Surat Maryam, di mana Maryam dituduh melakukan perzinahan, namun Maryam, karena itu adalah roh dari ketika kun fayakun, jadilah hamil, maka jadilah dari Roh Kudus, Roh Suci. Terus Maryam diusir dari kampungnya, lalu kembali membawa bayi, dan kamu tanyakan saja pada bayi ini, dan bayinya itu berbicara, dan itu mukjizat dari Allah tentang Nabi Isa. Itulah ya, itulah tentang fitnah. Sudah ada di kitab suci, kitab samawi, tentang fitnah, bahaya fitnah. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena mereka berkali-kali membunuh dengan kata, berkali-kali membunuh dengan lidah, berkali-kali membunuh dengan ucapan.
Oke, sekian renungan malam ini. Semoga kita terhindar dari fitnah dan kita bisa hidup dengan tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.